Selalu ada yang lain dan baru setiap saat saya mengunjungi Tasikmalaya. Wilayah ini memang selalu menarik buat dikunjungi. Tasik bukan hanya bordir, kerajinan tangan, atau kelom gelis. Namun ternyata Tasikmalaya kaya akan khasanah kuliner. Ya, kuliner-kuliner khas Tasik mulai dari kuliner untuk sarapan, makanan selingan, hingga makan siang dan juga jajanan malam. Saya sampai bingung memilih aneka jenis kuliner yang ada di Tasik. Akhirnya setelah berbingung ria, pilihan saya jatuh pada jenis kuliner ini. Ayu sekarang sudah ada di Jalan Tarumanegara, Tasikmalaya, dan ini waktunya sarapan pagi. Kayaknya cocok kalau misalnya kita nyobain kupat tahu yang legendaris sudah ada sejak tahun 1972. Namanya kupat tahu Kabita. Nah, untuk cita rasanya, Ayu juga penasaran seperti apa ya? Yuk kita cobain. Di antara banyaknya penjual kupat tahu Tasik, pilihan saya jatuh pada kupat tahu Kabita. Salah satu kupat tahu legendaris di Tasik yang sudah ada sejak tahun 1975. Nah, pesanannya udah ada nih, saatnya kita coba. Gimana sih rasanya, bikin Kabita nggak ya? Karena namanya Kabita. Aku mau pakai sambal dulu. Wih, cabenya merah. Kalau masih kurang manis boleh tambahin kecap, tapi kayaknya kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kupatnya nih. Kupatnya lembut, agak kenyal dikit, dan rasanya agak tawar ya. Jadi rasa asinnya didapat dari perpaduan bumbu kacang ini. Ini tahunya bisa request. Jadi kalau yang suka tahunya kering bisa, kalau misalnya sedang juga bisa. Kalau kering dia lebih crunchy. Nah, pelengkapnya kerupuk ya Bu ya. Kupat tahu Kabita dirintis oleh Pak Maman dan Ibu Wiwi. Saat ini dilanjutkan oleh anaknya Dewi. Wah, ini dengan Ibu siapa nih? Ibu Neti. Ibu Neti. Kalau Bu Neti gimana? Udah biasa makan kupat tahu di sini? Ya pagi karena setiap habis renang sama teman-teman Ya. suka sarapan di sini kalau habis olahraga. Oh gitu. Jadi ini jadi tempat sarapannya Bu Neti gitu ya, tempat favoritnya. Iya. Kenapa nih memilih kupat tahu Kabita untuk jadi tempat sarapannya? Ya karena di antara semua kupat tahu yang ada di Tasik, cuma ini yang rasanya paling enak. Wih, rasanya paling enak gimana sih enaknya? Rasanya terasa banget. Terus bumbunya juga pas. Iya. Ciri khas pada kupat beras yang pulen dibungkus dengan daun kelapa dan bumbunya yang ibit dan gurih. Tahunya sendiri
didatangkan dari Indihiyang dan bisa dipesan setengah matang, kering hingga kriuk alias garing maksimal. Ini dengan ibu siapa, Bu? Ibu I dari? Oh gitu. Oh gitu, dari Bengkulu. Wah. Jauh-jauh ke sini ya, Bu ya? Biasa makan kupat tahu di sini, Bu? Gimana? Ada rumah. Dari sini kan kita Iya. tahun ya, 3 tahun, 4 tahun ya. Iya, jadi udah biasa makan di sini. Gimana nih? Enak gak rasanya, Bu? Nggak dikejar-kejar kalau nggak enak. Nggak dikejar-kejar kalau nggak enak, bener banget. Jadi emang kupat tahu di sini beda banget ya, Bu ya? Beda. Biasanya kalau Ibu sukanya tahunya itu digoreng kering banget atau sedang aja? Gimana di sini aja. Nggak request Udah ya? kering kok. Iya, udah kering ya. Saya juga kadang-kadang kalau gitu enak kering. Dan bumbunya itu yang beda ya, Bu ya? Iya memang benar. Sama tahunya juga. Sama tahunya juga? Kupatnya juga bersih gitu. Iya. Kalau tempat lainnya kadang-kadang berasnya kan ada rasa-rasa apa. Iya, masih agak kecium aroma apa gitu ya, Bu ya? Di sini kan enggak. Nah, itu dia yang spesial dari kupat tahu di sini. Terus ya apa? Apa sih? Kita tuh bikin ke sini ini rasanya beda banget. Iya. Udah berapa kali kan kalau nggak ada makanya suka beliin yang lain. Iya. Tapi nggak Rasanya kurang beda. pas gitu ya. Kalau yang ini udah pas banget gitu. Tadi Ayu udah nyobain, rasanya gurih banget, terus ada manis-manisnya juga dari kecapnya. Ini enak banget, cita rasanya emang beda gitu ya. Resepnya udah turun-temurun ya? Kabarnya ibu ini generasi kedua? Gitu. Jadi apalagi nih yang berbeda dari kupat tahu ini? Kupatnya khusus bikin sendiri. Iya. Terus di bumbu juga, yang rahasianya di bumbu. Oh, yang rahasianya justru itu ada di bumbu kacangnya Iya, memang. iya. Kalau Tahu misalnya sama ya, betul, kupat juga sama rasanya kan. iya. Yang beda ini justru bumbunya nih ya. Kalau saya lihat itu bumbunya di apa ya, lebih halus ya Iya. dibuatnya gitu, tapi pasti ada bumbu tambahan lainnya. Wah, ini udah tersohor di mana-mana kayaknya. Pengunjungnya Iya. dari mana-mana. Yang paling Iya, jauh di dari mana-mana. mana tuh, Bu? Kadang ada yang dari luar juga. Dari luar Iya, kota. dari luar kota. Itu juga ada langganan yang dari Hong Kong, dari Oh, Taiwan. gitu, dari Iya. Hong Kong Ya, juga? kalau pas ke Tasik pasti mampir sini. Ibunya bisa ngomong Hongkong nggak? Ih, keren ya. Ternyata wisatawan mancanegara juga sudah mulai datang ke sini, cobain juga nih kupat tahu Kabita ya, Bu ya. Terus tempatnya selain di sini ada lagi nggak di mana gitu? Enggak, sini aja. Di sini aja. Dari dulu di sini, Bu? Enggak, pindah. Dulu kontrak dulu. Oh gitu. Iya. Sekarang udah tempat Udah sendiri. tempat sendiri, ya. Ada inovasi lainnya nggak, Bu? Maksudnya ke depannya ada rencana si kupat tahunya kolaborasi dengan apa gitu atau tetap sih gini aja? Tetap aja nih, ini juga udah keren. Udah kerepotan ya. Jadi jam 10 udah habis. Ya habis dari tadi dari kalau jam 10 habis dari mulai buka nggak Iya. berhenti ngelayanin jam 10 beres. Kalau misalnya ada jeda Iya. bisa sampai jam 12. Petualangan saya masih berlanjut. Setelah kenyang sarapan dengan kupat, 3 jam kemudian saya bergeser ke pusat, tepatnya Jalan Kolektoran. Ada rujak yang sudah terkenal sejak 1967. Namanya Rujak Honje Ibu Icar. Bisa dibilang Ibu Icar adalah salah satu pelopor rujak honje di Tasikmalaya. Nah, sesuai namanya, rujak ini memiliki ciri khas dengan tambahan buah honje yang melimpah pada bumbu rujaknya, sehingga wangi bumbu begitu khas. Rujak Ibu Icar. Halo.
Nah, pemirsa kayaknya enak banget nih kalau misalnya siang-siang di Tasikmalaya kita nyicipin makanan yang pedas. Ini ada yang namanya rujak Ibu Icar di Jalan Kolektoran. Bener nggak ya? Nah, bener. Jalan R. Iki Wiradikarta yang biasa dikenal dengan Kolektoran Tasikmalaya. Yuk kita cobain rujak yang memang legendaris banget karena dari dulu rujak ini jadi pilihan favorit warga Tasikmalaya untuk menghabiskan siangnya mencicipi dengan cemilan ataupun makanan yang pedas-pedas. Wah, itu buah-buahannya juga segar banget. Bumbunya, bumbu ulek ya. Nanti kita bakal lihat deh kayak gimana penampilan dari rujak Bu Icar ini. Lihat buah-buahannya segar, melimpah dan tidak pelit. Jadi pesan seporsi bisa dimakan 3-4 orang. Menurut Emma yang merupakan cucu Mak Icar, rasa bumbu rujaknya sama dengan sejak 54 tahun lalu. Nah, ini perpaduan rasa pedas, asin, asem, manis, dan juga aroma honjenya merupakan kombinasi yang luar biasa, cocok menjadi makanan selingan saat siang hari. Selain itu juga tentunya menyehatkan, karena buah-buahannya juga segar dan baik dikonsumsi sebelum makan ya. Kalau makan buah jangan lupa. Nah, jadi kalau misalnya Anda ke Tasik, jangan lupa nyobain rujak Bi Icar. Bisa juga dibungkus dan bumbunya luar biasa. Cocok buat bawa sama teman-teman ataupun keluarga. Heran jika rujak ini digemari berbagai kalangan, seperti halnya para pelanggan pria ini. Nah, kalau ini kayaknya wisatawan lokal atau mancanegara nih. Halo, dengan siapa nih? Muas. Muas dari mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oh, sama kita dari Bandung ya. Kesini liburan atau gimana nih? Lagi ada acara pernikahan. Oh, ada acara wedding. Terus ini kesini apa yang dicari makanannya? Rujak. Rujak ya? Tadi ya. Kenapa milih rujak? Kan ada kolak, ada pecel, lotek juga. Orang tua sih sebenarnya, orang tua minta bungkus pulang gitu. Oh, jadi bungkus buat oleh-oleh dibawa pulang ke Bandung. Tapi suka juga ya makan rujak ya? Iya. Yang beda apa? Kira-kira apa yang beda? Bumbunya? Iya, mungkin rasanya. Rasanya sama honjenya ya? Oh iya, selain rujak, ternyata Teh Emma juga menyediakan bubur campur terdiri dari bubur campur, sagu mutiara biji salak, dan biji hanjeli yang dicampur dengan santan. Bubur manis gurih ini harganya murah meriah, cukup Rp10.000 per bungkusnya. Nah, ini ada salah satu pelanggan kayaknya. Akang namanya siapa? Rahmat. Kang Rahmat dari mana nih? Dari sini belakang. Oh, masih sekitaran sini ya. Jadi kalau misalnya ke sini, yang dipesan apa nih? Kita kolak, rujak juga, latek juga. Oh gitu, ini mah semuanya dicicipin ya. enak juga. Jadi buat ngumpul sama keluarga. Ya, betul, kebetulan hari Minggu. Iya, kalau Akang sendiri favoritnya apa? Kalau saya rujak, Rujak ya? kerasa enak gitu, honjenya.
honjenya yang bikin beda itu. Nggak terlalu matang asam gitu. Iya bener, jadi memang tidak hanya rujak, ada juga makanan lainnya seperti karedok, pecel, dan juga kolak. Kolaknya juga ternyata macem-macem. Nah, Akang pesennya barusan kolak apa? Campur semua. Oh, campur semua. Nah, jadi semua di itu ada rasanya. Iya, jadi dari dulu udah langganan banget ke sini. Dari saya sudah kerja ini, ada dari sini. Ada di sini. Biasanya nggak dimakan di sini, dibawa pulang aja gitu ya? Juga ada kalau ada keluarga, mungkin pesen oleh-oleh. Nah, Iya. kasih bawain. Wah, cocok buat oleh-oleh juga. Bisa buat oleh-oleh, Karena betul. dengarnya udah di Bandung, Jakarta, sini pada beli. Iya, memang udah terkenal banget dari dulu. Kalau misalnya kita bingung cari oleh-oleh apa dari Tasik, meskipun banyak yang lain, coba ada yang ini spesial, rujak, kolak, ataupun pecel dan karedoknya ya. Silakan dilanjutkan. Nah, setelah mengistirahatkan perut, saya siap menjajal menu berikutnya buat makan siang. Nah, sekarang saatnya makan siang. Saya udah janjian sama Anaufal yang punya salah satu rumah makan tutug oncom di Tasikmalaya, tepatnya di Jalan PKR. Mana ya? Ah, ini dia. Halo, Naufal. Damang. Alhamdulillah. Aduh, kalau misalnya ke Tasik, memang nggak afdol banget kalau nggak nyobain tutug oncom ya. Iya bener. Nah, kira-kira di sini apa yang spesialnya nih? Mungkin menu favoritnya ya. Iya. Yang pertama ada teo komplit ayam, tumis kangkung sama tim peda. Oh gitu. Teo paling enak makanya sama ikan asin deh, kalau sama ayam kan udah biasa. Ya, ada cumi nggak? Cumi ada. Yang pastinya mendoannya juga harus ada. Iya. Sambal dan lalapnya juga ya. Wah, ngomong-ngomong nih, kalau teo tatar Sunda ini udah berapa lama ada di Tasikmalaya? Tepatnya pada tahun 2008 sampai sekarang alhamdulillah. Oh gitu. Dari 2008 sampai sekarang, udah lumayan lama dan masih bertahan ya. Jadi resepnya dari mana nih? Naufal kan masih muda. Masa bikin resep sendiri? Nggak yakin deh. Awalnya sih dari nenek ya. Awal pertama kecil-kecilan dulu. Iya. Dari roda dulu sampai merintis sampai sekarang alhamdulillah. Oh gitu. Jadi dari dulu menunya udah komplit belum? Atau itu inovasi Kalau terbaru? dulu mah masih kurang. Belum sampai sekarang gitu. Masih TO doang sama mendoan paling. Oh gitu. Terus Sekarang alhamdulillah udah komplit. udah komplit ya. Jadi yang bedain TO Tatar Sunda sama TO lainnya karena di Tasikmalaya banyak, ini kira-kira apanya? Mungkin lauknya ya lebih banyak. Ada tumis kangkung, ada tumis genjer juga, ada tim peda juga. Mungkin di TO yang lain mah kurang ada gitu. Oh itu tambahannya. Jadi ada tumis-tumisannya. Kalau gitu Ayu juga mau nyoba tumis kangkung sama tumis genjernya juga deh. Iya, nanti langsung coba aja ya, karena pemirsa juga pasti penasaran banget gimana sih tampilan TO yang sekarang, yang biasanya cuma ikan asin aja gitu ya. Sekarang ada menu lainnya. Udah gak kuat lapar, boleh masuk nggak? Ayo, makasih. Yes, nasi rut oncom. Makanan legendaris khas Tasik ini memang selalu menggoda selera. Di rumah makan Tatar Sunda di Jalan BKR dekat Stadion Dadaha. Sebenarnya nasi tutug oncom banyak dijual di Tasik. Nasi yang dicampur oncom berbumbu tajam, rasa kencurnya yang segar. Namun di Tatar Sunda ini dihidangkan dengan ayam kampung yang gurih plus cumi asin. Wah, ini dia pesanannya udah datang. Jadi kalau misalnya ke Tasik nggak lengkap kalau kita nggak nyicipin tutug oncom alias nasi TO. Ini dia.
Di sepanjang jalan BKR banyak tempat ataupun rumah makan atau warung yang menyajikan atau menawarkan menu nasi tutuk oncom. Nah, tentu kalau tutuk oncom enaknya dimakan sama mendoan yang masih panas. Terus juga ikan asin cumi, ada telur juga. Kalau misalnya yang suka ayam bisa pilih nasi ataupun lauknya ayam, dan lalatnya juga sambalnya mantap banget. Itu juga ada tumis genjer sama tumis kangkung. Nah, minumnya teh panas. Enak banget pemirsa, ini sambalnya namanya sambal goang. Jadi sambal goang itu ada tambahan kencur, penambah aroma sambalnya. Masih anget. Kalau yang sambal goang itu lebih padas. Kalau yang sambal dadakan biasa ini rasanya nggak terlalu pedas, dan ada manis-manisnya. Yang menjadi favorit saya di sini adalah tumis genjer dan kangkung yang masih kriuk-kriuk. Menurut Kang Naufal, pemilik nasi TO ini, mereka selalu menjaga kualitas nasi tutuk oncomnya dan membuat variasi menu. Nah, tadi Ayu udah nyobain, terus rasanya enak banget. Kita cari tahu yuk, kalau misalnya menurut pengunjung yang lain enak nggak ya makanannya. Halo Kang. Akang, sarang Akang saha? Edi. Maaf ya mengganggu makannya ya. Boleh cerita nggak sih biasa makan di sini nggak? Atau baru kali ini? Sering. Oh sering ya. Dari istri lagi hamil kan, kita udah punya anak. Kayaknya istrinya kalau ngidam pengennya TO ya. Kangenin sini cewek sini. Oh iya, gimana tuh rasanya Kang? Kalau di lidah, memang Sunda. Iya. Jadi pas lah kalau di Sunda mah gitu. Iya. Jadi biasanya kalau makan TO, lauknya apa aja nih? Ngambil yang tradisional aja. Macam-macam. Iya. Ini kan kayak asin. Ikan asin ya. Sama pencok lenca ini loh. Pelengkapnya yang bikin enak banget. Kalau misalnya kita makan asin sama pencok lenca, wah kayaknya bakal nambah makannya ya. Habis jalan-jalan, Car Free Day pagi-pagi kan lapar tuh. Iya Cocok bener. nih, langsung makan. Pas banget buat menu makan siang. Kalau misalnya kita udah aktivitas seharian dari pagi, udah olahraga, udah jalan-jalan sama keluarga, memang cocok banget buat mengisi perut kita dengan makanan yang berat, yaitu dengan nasi TO. Kalau Akang sendiri dari mana nih? Dari sini. Oh Nggak memang jauh sini. dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, daerah Sinanggali dekat SMK Negeri 2. Oke, kalau gitu selamat melanjutkan makannya ya. Akhirnya berakhirlah wisata kuliner saya di Tasikmalaya. Semua makanan yang saya coba lezat dan khas, membuat saya rindu untuk kembali lagi ke kota ini untuk menikmati kuliner lainnya.